warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kesalahan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi namun senantiasalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghargai pemberian yang diberikan kepada kita semua, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan lain sebagainya, yang semuanya adalah sudah kita nikmati dan sudah kita syukuri setiap saat dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang berbahagia, kita masih membahas tentang jiwa yang istiqomah, ataupun juga membahas tentang membuka mata kalbu. Karena kita ini ingin menjadi jiwa yang tentram. Ternyata ketentraman jiwa itu bisa kita peroleh apabila kita mengawalinya dengan iman. Sedangkan iman artinya adalah terbukanya mata kalbu. Sedangkan kalbu adalah tempat jiwa kita, dalam arti tempat rumah yang disitulah bisa ada keindahan spiritualnya. Maka terbukanya mata kalbu telah mengantarkan kita kepada penglihatan kalbu. Penglihatan kalbu telah mengantarkan kita pada kondisi ingat kepada Allah. Nah, kondisi ingatnya kalbu kepada Allah telah menciptakan kondisi tentram dalam batin. Kondisi tentram dalam batin telah menghantarkan kita kepada kondisi-kondisi yang kita dapat mengingat Allah. Karena jiwa menjadi tenang, mendapat santapan jiwa. Bila mana jiwa mendapatkan gizi yang cukup, maka jiwa itu akan tumbuh dewasa, dan puncak pencapaian kedewasaan, jiwa adalah mampu merasakan rasanya Islam. Islam itu artinya aslama, itu menyerah, mampu merasakan rasanya Islam, pasrah total kepada Allah. Sebagai persiapan yang mutlak untuk menghadapi ajal ataupun menghadapi kita kembali kepada Allah. Sementara sebagaimana yang Allah inginkan, itu kan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan merasakan rasanya Islam, sudah pasrah, muslimun. Sehingga mendorong pada tingkat rasa. Jadi dalam tingkat rasa ini demikian bisa menghindarkan kita dari kepalsuan-kepalsuan, karena kita menjadi saksi, jiwa kita menjadi saksi. Bersaksi adalah pekerjaan lisan, sedangkan menyaksikan adalah pekerjaan mata. Dalam kita menyaksikan diri kita sendiri, mata yang harus berfungsi adalah mata kolbu. Nah, terbukanya penglihatan kolbu akan menyampaikan kita pada kondisi menyaksikan,
Dan ini adalah syarat utama untuk bersaksi diri kita sendiri. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh lisan adalah pengalaman yang telah dialami oleh kolbu sebagai sebuah pengalaman spiritual. Hadirin yang berbahagia, sehingga lisan akan terhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Dalam surat Furqan, surat 25 ayat 72, walladzina yashhaduna zura wa idza maru billagwi maru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya, sehingga dapat menciptakan kondisi dia stabil, seorang yang sudah mengerjakan yang selalu yang berfaedah. Dan sholatnya, ibadahnya ada tingkatan yang khusyuk. Kalau kita membaca surat 20 ayat 14 itu kan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka beribadalah padaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sehingga kondisinya itu akan mengantarkan pada tingkatan sholat yang dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya akan berdampak pada peningkatan kualitas hablum minanas. Juga dia bisa menjadi ulul albab, sehingga seluruh aktivitas secara total bernilai ibadah kepada Allah. Pencapaian tingkat ulul albab akan mendorong pada peningkatan efisiensi dan produktivitas hidup, karena akan terhindar dari konsep sekularisme. Karena apa? Seluruh aktivitas hidup secara total akan bernilai penghambaan dan pengabdian kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diterima sebagai dualitas dunia akan menjadi alat pencapaian tujuan hidup dengan sudut pandang Allah. Dengan demikian, pikiran akan selalu bebas merdeka tanpa dihijabi oleh persepsi. Sehingga kabut tebal yang selalu menghijabi pandangan kolbu adalah persepsi yang muncul dalam diri sebagai manifestasi dari ego. Itu sebabnya ya, kita punya syarat awal untuk mencapai tingkatan ulul albab adalah memenggal kepala ego. Maksudnya kita menghilangkan ketakaburan, menghilangkan keangkuhan, menghilangkan besar kepala. Sehingga insya Allah akan mengantarkan pada kita ini orang yang selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka suatu saat akan mencapai tujuan, dan tujuan hidup manusia adalah nanti menghadap Allah, kembali ke kampung asalnya, maksudnya kembali kepada Allah. Jadi ada gerbang kematian namanya sakaratul maut, dan pada saat sakaratul maut itu jangan sampai kita dalam keadaan buta mata kolbu kita, sebagaimana yang diceritakan dalam ayat itu, kalau tidak salah surat Waqiah, yaitu maka ketika nyawamu sampai di kerongkongan, ya, jadi sakaratul maut itu kan nyawa sudah gampangannya ya sudah tidak mungkin kembali, dalam arti sehat lagi itu tidak mungkin, karena kalau orang Jawa namanya sudah lelaku kan begitu. Kamu ketika itu seharusnya melihat, dan kami lebih dekat kepadamu tetapi kamu tidak melihat kan. Dalam surah Waqiah surat 56 ayat 85 ini, wa nahnu aqrabu ilahi minkum walakil la tubsirun. Ya, karena Allah memang lebih dekat daripada urat leher. Dan barang siapa buta mata kolbunya di dunia ini, niscaya di akhirat dia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ya.
Ini surah 17 ayat 72. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang demikian itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ini dalam surah 22 ayat 46. Maka kita akan terhindar dari kebutaan mata kolbu. Jadi dalam surah 20 ayat 125, ya Tuhanku, mengapa engkau mengimbangkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang-orang yang melihat. Kan begitu bagi orang-orang yang buta mata kolbunya di dunia. Ikhwatin yang berbahagia, sehingga kalau jiwa sudah hening dan kita bisa menciptakan keheningan mata, keheningan telinga, keheningan lidah, keheningan pikiran, keheningan hati, itu akan menjadikan jiwa dalam spiritual yang baik, dalam keheningan mata, dengan selalu mencari keindahan dan kebaikan Allah di mana-mana, dengan menutup mata terhadap semua kesalahan orang lain dan terhadap yang berdosa dan mengusik batin. Dalam hal keheningan telinga, dengan selalu mendengarkan suara Allah dan tangisan orang-orang yang miskin dan kekurangan, orang yang membutuhkan pertolongan, dan dengan menutup telinga terhadap semua suara lain yang berasal dari kodrat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Misalnya seperti bersifat gosip, isu, dan tidak mengenal belas kasihan. Sedangkan kalau kita sudah hening dalam lidah dengan memuji Allah dan memberikan sesuatu kepada orang lain atau memberitakan firman Allah yang memberi pencerahan dan inspirasi, membawa damai, harapan, sukacita, dan dengan menghentikan sikap membela diri dan setiap kata yang menyebabkan kegelapan, kekacauan, dan rasa sakit. Juga keheningan pikiran dengan membuka pikiran terhadap kebenaran dan pengetahuan tentang Allah dalam doa dan zikir, dengan menutup pikiran terhadap semua ketidakbenaran seperti pikiran destruktif, penilaian yang terburu-buru, kecurigaan yang tidak benar terhadap orang lain, pikiran yang penuh dendam dan nafsu. Sedangkan keheningan hati dengan mencintai Allah dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, dan mencintai satu sama lain seperti Allah mencintai kita, dan menghindari semua keegoisan atau keakuan, menghindari kebencian, menghindari keiri hatian, menghindari kecemburuan dan ketamakan. Sehingga kita juga menjadi umat wasato, umat yang pertengahan, tidak pernah terjebak oleh ekstrem kiri dan kanan, selalu dalam keadaan tenang dan damai, tidak terjebak oleh pasang surut kehidupan dunia yang didominasi oleh dualitas. Tidak lagi terjebak untuk memisahkan antara ada dan tiada, sakit dan sehat, siang dan malam, sedikit dan banyak, hujan dan kemarau, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, sedih dan gembira, semuanya dijalani dengan cara dan tidak lagi terombang-ambing oleh besar kecilnya amplitudo gelombang kehidupan yang selalu berpasangan. Selalu dalam keadaan tenang, selalu dalam keadaan tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, dan mulia. Selalu percaya diri dan tidak berkeluh kesah. Sehingga pikiran ini selalu mengalir, ya mengalir itu ya mengalir seperti air dalam kehidupan kita ini. Tidak pernah berhenti mengalir, karena air itu yang bagus mengalir terus mengalir bersama keinginan Allah. Sehingga itu bagikan tetes air yang sedang mengalir dalam sungai kehidupan, tujuannya adalah laut yang luas tak terbatas. Sehingga punya ketentraman jiwa. Manfaat ketentraman batin dalam kehidupan adalah hidup fokus pada tujuan dan bernilai ibadah. Hidup hanya bergantung pada Allah. Hidup mengalir bersama keinginan Allah, selalu berpikir tentang sesuatu yang positif,
sehingga dia tenang, selalu lapang dada, selalu percaya diri, dan produktif. Bisa kendalikan emosi, juga mengontrol pikiran menjadi merdeka. Ikhwanuddin yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita punya sisa umur yang sedikit ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kita akan berupaya terus agar diri kita ini bisa menjadi seperti pohon. Pohon kelihatannya diam, padahal di dalam ada aktivitas yang luar biasa selama 24 jam tanpa henti, yang pada akhirnya menghasilkan oksigen dan buah yang berlimpah untuk siapa saja yang menginginkannya. Setiap ranting dalam pohon itu selalu menuju pada cahaya. Setiap orang, siapa saja dia, dari golongan mana saja, apapun atribut yang melekat padanya, boleh berlindung di bawah pohon. Pohon tak pernah menolak dan mengusir siapa saja yang berteduh di bawahnya. Pohon tidak mementingkan diri sendiri. Semua hasil kerja kerasnya dia bagikan pada sekitarnya. Yang yang berbahagia, itulah subhanallah kalau kita membahas tentang mengambil pelajaran dari pohon. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat sisa hidup kita ini dan Allah menolong kita dalam segala hal. Malam ini demikian. Nasruminallahi wa bangkorib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.